Situasi di SMP Negeri 2 Merauke terkait penerimaan murid baru untuk tahun ajaran tahun 2024 sampai tahun 2025 memunculkan ketegangan yang berujung pada kehadiran pihak kepolisian untuk menjaga keamanan di sekolah. Orang tua murid baru yang mendatangi SMP tersebut pada Jumat 21 Juni merasa kecewa karena nama anak-anak mereka tidak diterima di SMP Negeri 2. Ketegangan antara pihak sekolah dan orang tua murid bahkan menyebabkan keributan yang memaksa intervensi pihak kepolisian untuk meredakan situasi. Penjelasan dari pihak sekolah mengenai daya tampung murid baru dan pembatasan zona penerimaan murid baru menjadi penting untuk dipahami oleh semua pihak terkait. Ya, sahabat pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, kembali dengan saya Urbanus Atigiap. Saya sekarang berada di SMP Negeri 2 Kabupaten Merauke. Kita bisa saksikan halaman luas seperti ini. Dan ini ada orang tua murid, mereka merasa tidak puas dengan ketika mendaftar kemarin dan anak-anaknya tidak sempat diterima oleh pihak sekolah. Sehingga saya coba mendatangi pihak sekolah untuk menjelaskan tentang sebenarnya apa sih yang pihak sekolah melakukan, sehingga pihak sekolah akan menjelaskan tentang situasi kemampuan dari daya tampung sekolah SMP Negeri 2, sehingga tidak bisa dipaksakan kalau daya tampungnya tidak maksimal, sehingga pihak sekolah bukan membatasi sih, tapi pihak sekolah melakukan yang terbaik untuk semua bisa terakomodir dengan baik. Saudara pemirsa, para orang tua murid, kita mendengarkan statement langsung dari pihak sekolah menjelaskan tentang yang sebenarnya SMP 2 melakukan penerimaan siswa baru. Kita ikuti. Pertama-tama sebagai umat beriman, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar cinta dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh ada dan dalam keadaan yang sehat. Nah, yang perlu saya jelaskan terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025, animo masyarakat Merauke untuk mendaftar ke SMP Negeri 2 Merauke itu luar biasa. Dibuktikan dengan yang mendaftar itu 554. Sementara daya tampung yang tersedia itu 8 rombongan belajar. Nah, Dapodik dia mengisyaratkan bahwa satu rombel itu 32 anak. Sehingga dari 8 rombel itu dikali 32, jumlahnya itu 256. Nah, dari 556 yang diterima 256, jadi yang tereliminasi itu 298. Kami juga PPDB ini mengacu dari petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Yang biasanya dari tahun ke tahun kami menyelenggarakan tes. Tetapi tahun ini Dinas Pendidikan menginstruksikan bahwa tidak ada tes. Ya, tidak ada tes. Terus kemudian SMP Negeri 2 Merauke ini disodorkan dengan zonasi yang cukup luas. Sementara itu yang seperti tadi saya jelaskan, ketersediaan ruangan ini terbatas. Sampai lab komputer yang harusnya dipakai untuk mata pelajaran TIK sekarang dipakai untuk kelas, ruang belajar. Nah, itu yang menyebabkan sehingga apa boleh buat. Memang ingin hati Bapak kami mau tampung semua yang mendaftar. Tetapi lagi-lagi ini kami dibatasi dengan regulasi. Ya, jumlah siswa dalam satu rombel itu berapa. Terus kemudian mengacu dari petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan juga mengumpulkan semua kepala-kepala sekolah untuk diberi arahan bagaimana teknis penerimaan peserta didik baru. Jadi itu yang membuat kami seperti itu. Sehubungan dengan penerimaan siswa baru tahun ini, baik di lingkup tingkat SD, SMP,
SMA dan SMK, kondisional dia berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Terkhusus untuk sekolah-sekolah yang menjadi sekolah-sekolah pilihan, sekolah-sekolah ini, misalnya SMP 1, SMP 2, itu kebetulan antara jumlah peminat dan jumlah ruang kelas itu terbatas, melebihi jumlah peminat daripada jumlah kelas. Nah, dari dinas coba membuat kebijakan soal sonasi untuk sekolah-sekolah negeri, sehingga sekolah-sekolah lain, misalnya SMP 9, SMP Gudangarang, SMP Buti, itu anak-anak yang tinggal di sekitar situ bisa ditampung. Kalau tenaga, hampir semua sekolah itu di dalam kota sudah terpenuhi tenaganya. Nah, kalau kemudian kayak SMP 1, SMP 2, itu animonya sangat tinggi, sementara ruang kelas yang tersedia untuk siswa baru tahun ajaran ini itu juga terbatas. Sehingga saya sangat yakin bahwa kepala-kepala sekolah ketika sebelum tes itu dilakukan sudah melakukan informasi sosialisasi kepada para calon penerima, calon siswa atau orang tua siswa yang tahun ajaran baru 2024-25 ini. Yang jelas sonasi itu 50%. Dan kami bagi atas 4 ring. Ring pertama itu Jalan Brawijaya, Jalan Pemuda, Jalan Sultan Syahrir, Blorep, Jalan Postel, Marta Dinata. Itu yang paling dekat. Nah, ring 1 itu masih ada kekurangan. Akhirnya kami bergeser lagi ke ring 2. Ring 2 itu Kuda Mati, Jalan Pembangunan, PGT. Akhirnya dari ring 2 ini itu tidak bisa tercover lagi. Karena sudah terpenuhi toh. Sudah terpenuhi 128. 50% dari 256. Jadi 128. Terus Papua ini kami ambil 52%. Jadi kami sudah buat sedemikian rupa proporsionalnya. Jadi kami tidak memprioritaskan, oh ini Papua dia nilai rendah, dia tidak bisa baca, dia tidak bisa tulis. Itu kami punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi ketika dia memenuhi syarat yang kami kami minta, itu wajib kami terima. Dengan catatan yaitu melihat sonasi, melihat afirmasi. Afirmasi itu dipenuhi khusus oleh orang Papua. Jadi diberi kekhususan, Papua sudah dapat 52% dari sonasi, sudah dapat lagi 20% dari afirmasi. Jadi itu luar biasa. Baru kalau orang tua juga mengamuk seperti itu, saya sangat sedih. Tapi ya itulah sudah tidak itu manusiawi yang memang harus kita hadapi. Untuk di Merauke, ini kita bicara sekolah negeri ya. Karena sonasi tidak berlaku untuk sekolah yayasan. Ini kan ada SMP negeri di Buti, ada SMP Gudangarang, maupun SMP 9. Saya coba konfirmasi kemarin, itu yang masuk ke sana, yang daftar, yang daftar itu masih terbatas. Di SMP Buti yang ambil formulir cukup banyak, tapi pengembalian belum banyak. Di Gudangarang, rencananya penerimaan 2 kelas, tapi baru dapat kurang lebih 1 kelas. Nah, ini kan akan mempengaruhi guru-guru saya di jam wajib. Karena saya bicara kebetulan saya yang tangani tenaga guru, sehingga penyebaran siswa ini mempengaruhi di jam mengajar guru. Karena pengaruh rombongan belajar di hitungan jam. Sehingga sekolah-sekolah juga itu harus hidup. Tidak harus ke sekolah-sekolah unggulan saja. Nah, regulasi sudah dibuat oleh sekolah dan dinas dengan sonasi tadi. Nah, memang saya lihat banyak orang tua yang membantu, mendorong anaknya untuk
mengikuti anak. Misalnya dia tinggal di wilayah Budangarang atau di wilayah Noari, mungkin masuk SMP 1, SMP 2, yang sedikit jauh aksesnya dari tempat tinggal. Kita juga kan harus hidupkan sekolah-sekolah yang lain, sehingga sama-sama bisa berjalan. Hanya sayang orang tua tidak mau mendengarkan penjelasan. Maunya harus kepala sekolah yang mau menjelaskan. Sementara kepala sekolah kan beliau cuma bertanggung jawab sepenuhnya mengontrol bagaimana kamu punya cara aman kah tidak. Yang bekerja kan kami-kami. Edukasi kepada anak. Nah, edukasi ke anak. Sekolah di mana saja sama. Guru-guru juga untuk SMP itu tersedia semua di semua sekolah ini. Jadi Bapak Ibu orang tua harus meyakinkan anak-anak bahwa kalaupun mereka belum berhasil diterima di sekolah impiannya, sekolah lain juga bisa menjawab. Nah, kita tidak tahu bahwa masa depan orang kita tidak tahu. Memang semua orang tua berusaha yang terbaik untuk anaknya. Cuma kan ada pembatasan-pembatasan tadi disampaikan, mungkin ruang kelas yang terbatas. Nah, dengan animo yang banyak, ini pasti ada yang bisa diterima dan ada yang tidak diterima. Yang belum berhasil, tidak perlu berkecil hati bahwa di sekolah lain, di tempat lain juga, mereka akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Jadi saya pastikan itu. Karena animo masyarakat seperti ini. Jadi kalau memang ketersediaan ruangan ada, kenapa tidak? Yang tadi saya sudah bilang, saya pribadi Bapak, anak mau sekolah itu saya sangat bangga. Apalagi anak Papua. Karena siapa lagi yang mau bangun negeri ini kalau bukan anak Papua? Tapi itu lagi, kami dibatasi dengan ruang dan regulasi yang ada. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan boleh menjadi titik terang bagi saudara-saudara anak-anakku yang terkasih yang tidak sempat dan tidak dapat terakomodir.